tangan mungkin tidak bersih, menggaruk-garuk sambil nonton film ya, sinetron. Ada sinetron apa nih lagi ramai ya, ibu-ibu ya? Ya, ini yang lagi ngelihat ya, yang lagi nonton. Hati-hati, jangan garuk-garuk dulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswida seluruh tanah air. Jadi di kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan tema yang cukup menarik karena banyak sekali di lapangan itu orang kalau seandainya dia gatel, terkadang itu menggaruk. Nah, jadi ini ada pertanyaan bahwa pasien-pasien diabetes yang terkadang tuh sering gatal di kulitnya itu bisa nyebabin lecet dan terkadang itu bisa merah dan bengkak. Dan terkadang itu yang menyebabkan lukanya itu nggak bisa cepat kunjung sembuh gitu tuh. Nah, di kesempatan ini kita akan bisa bertanya langsung dengan pakar kita, yaitu Ibu Widasari Srigitarja. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Kana? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali Bu. Seru ya, makin banyak ya kawan-kawan yang mengirimkan kasus-kasusnya ke kita, terus kemudian kita bisa diskusi dan melanjutkan program Aswida di session kedua. Betul Ibu. Betul. Jadi kali ini kasusnya tadi saya dengar selulitis ya? Iya, jadi kasus-kasusnya yang akibat digaruk, bengkak, ya tadi muncullah selulitis. Karena biasanya itu pasien-pasien dengan diabetes, kita tahu ya angkanya cukup tinggi di Indonesia dan hampir 25% dari kejadian diabetes sendiri, 25%-nya itu kemungkinan beresiko untuk terjadi komplikasi diabetic foot ulcer. Itu yang mesti harus kita pahami. Terus kemudian karena imunitasnya dia menurun, jadi pasien-pasien dengan diabetes ini harus diperhatikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, masalah kaki kenapa sering terjadi? Itu karena aktivitas terbanyak memang ada di kaki ini Mas Kana. Iya. Dan kasus kita kali ini ibu-ibu ya. Kasus kita kali ini adalah ibu-ibu. Jadi ada kemungkinan alas kaki yang kurang tepat. Oke, ini berkaitan juga nih dengan program kita yang Certified Diabetic Foot Care. Jadi kalau alas kaki yang digunakan tidak tepat, itu bisa menyebabkan perlukaan. Betul ya? Ibu, betul. Pada saat terjadi perlukaan, timbulnya apa sih yang biasanya muncul kalau kita tiba-tiba ada luka antara kering dan belum kering gitu ya? Biasa di masyarakat suka bilang gitu ya, gatal, betul? Betul. Ya, ini gara-gara Ibu ngomong gatal nih, saya sambil ngeliat ke bawah. Gatal juga nih, saya jadi worried Ibu. Oke. Nah, pada saat gatal, respon apa yang biasanya sering kita lakukan? Menggaruk ya? Ya. Oke. Pada saat menggaruk, mungkin kuku tangan itu kurang bersih. Oke. Terus kemudian dia menggaruk dengan sekuat tenaga karena sangat gatal sekali, akibatnya jadi luka. Jadi itu yang dialami oleh ibu ini. Oke. Jadi riwayatnya sederhana sekali, gatal. Karena gatal, tangan mungkin tidak bersih, menggaruk-garuk sambil nonton film ya. Sinetron, ada sinetron apa nih lagi ramai ya ibu-ibu ya? Ya, ini yang lagi ngelihat ya, yang lagi nonton. Hati-hati, jangan garuk-garuk dulu ya. Kadang-kadang juga suka ngutil-ngutil mana gitu, oke? Jadi kemudian akhirnya dibawa ke salah satu rumah sakit ya, kemudian dicek ya memang pasiennya juga dengan diabetes mellitus. Biasanya kalau tiba-tiba lukanya makin jelek, ada kenaikan sedikit lah gula darah ya. Nggak bisa dipungkiri lagi karena pola makan dan lain sebagainya juga bisa berpengaruh. Jadi pasien juga pada saat kita kaji itu ada pemberian salah satu antiinflamasi. Oke. Itu lagi Bapak Ibu sekalian, Mas Kana. Jadi pemberian antiinflamasi itu tidak buruk, hanya untuk beberapa kasus yang memang dia harus melewati fase inflamasi, sebaiknya biarkan fase inflamasinya itu berjalan. Jadi untuk sementara beberapa obat-obatan ini kita stop dulu. Nah, nanti kita juga diskusi dengan dokternya untuk berkonsultasi kenapa harus dihentikan. Sehingga diputuskan untuk dihentikan. Terus kemudian kita lakukan perawatan. Dan satu lagi nih diagnostik, karena di kaki ya. Karena di kaki, jadi kita ada satu pemeriksaan namanya Ankle Brachial Pressure Index. Jadi kita menilai apakah lukanya itu masuk di kategori masalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah arteri. Karena letaknya ada di bawah ya. Dan ternyata hasilnya 1. Berarti normal, aman kita. Oke. Ya.
aman. Sehingga kita punya plan nih. Plannya kita kurangi infeksinya, karena kita lihat warnanya merah. Terus kemudian kita mempertahankan kelembapan. Kita support supaya epitelnya cepat terbentuk dan juga kita edukasi ke pasiennya. Kayak biasa kita punya 3M. Ya. Mencuci, mengubur, menggali. Oh, salah ya Mas Kana ya. Jadi yang pertama mencuci, yang kedua membuang jaringan mati, dan yang ketiga memilih balutan yang tepat. Ini adalah salah satu cara kita ya, step-step yang kita berikan. Kemudahan untuk semua ya, baik itu petugas kesehatan maupun masyarakat untuk aware bagaimana merawat luka dengan mudah. 3M. Apa tadi Mas Kana? Yang pertama adalah mencuci luka. Sip. Terus ya, kedua? Kemudian membuang jaringan mati. Yes. Dan memilih balutan yang tepat. Nah, oke, kita lihat ya mencuci lagi. Mencuci ya. Jadi cuci boleh dilakukan perendaman. Ya. Kalau pasiennya ketakutan soalnya karena bolak-balik dirawat di rumah sakit belum punya modern dressing. Jadi pada saat datang dia minta banget, aduh hati-hati ya jangan sampai kesakitan dan lain sebagainya. Terus kita perlakukan, kita kompres aja dengan cairan Housel. Ini adalah salah satu cairan gentle antiseptik ya. Nah, kita bilang gentle antiseptik. Setelah dicuci, terus kemudian cara kita membuang jaringan mati kita lakukan dengan cara otoresis diberi demang aja. Tapi Mas Kana bisa lihat nggak itu ada spidol ya, kita kasih tanda. Jadi perawatannya bukan cuman di lukanya saja, tapi daerah yang ada kemerahan ya, ada perubahan warna yang signifikan. Terus kemudian demam ya, panas di lokalisasi luka, itu kita kasih tanda seperti itu. Sehingga pada saat kita membalut sampai tanda yang kita berikan. Oke. Dan ini juga mungkin bisa salah satu parameter ya, untuk besok juga ada perawat lain mungkin yang ngelakuin tindakan itu bisa ngecek apakah dia inflamasinya naik atau turun ya. Ya. Dan memang jangan kita berpatokan hanya kita lihat sudah luka. Karena luka itu sebetulnya ada stadiumnya kan. Kalau stadium 1 itu belum hilang apapun jaringannya, tapi kalau dia sudah kemerahan, terus kemudian ada panas di situ dan itu harus dilindungi. Tidak boleh tidak. Karena biasanya tuh kan jaringannya mekar gitu ya. Mengembang gitu. Jadi mudah sekali kuman masuk, makanya harus dilindungi. Terus kita taruh dressing primernya, kebetulan kita pakai Algel Egi, baru kulit sekitarnya kita pakai, kita fiksasi seperti biasa, dan kemudian kita offloading. Ini Bu, yang paling banyak orang tanya tuh Bu, pada saat proses balutan. Kebanyakan tuh ketika dia inflamasi, harusnya kita pakainya apakah elastis bandage atau crepe bandage? Atau harus ditekan nggak sih kayak gitu tuh Bu, paling banyak tuh. Dan apa kaitannya dengan offloading nih Bu? Jadi offloading itu sebenarnya berfungsi untuk mengurangi beban ya pada kaki, terutama pada saat berjalan. Biasanya kalau dia terantuk tuh apa ya, kesenggol atau terbentur, itu kan akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Terus kemudian menghindari juga tadi penggarukan yang berlebihan. Jadi tujuan offloading sendiri itu adalah mengistirahatkan si kaki tadi, terutama lukanya dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi biasanya supaya tidak terlalu ketat atau terlalu kasar atau terlalu kompresi ya, biasanya kita kasih dulu bantalan. Bantalan ini dikenal dengan nama cotton wool. Ya, kasih bantalan ini, terus kemudian baru kita tutup satu aja, kita tutup dengan fiksasi. Fiksasi bisa pakai elastis perban ya, atau elastis bandage. Dan kalau pada saat memfiksasinya jangan terlalu kenceng juga tuh Mas Kana. Jadi secukupnya saja, yang penting jangan melorot juga. Jangan sampai pada saat keluar tiba-tiba udah melorot kemana-mana pasiennya. Lukanya ya. Oke. Sip. Terus kunjungan berikutnya kita lihat nih. Ternyata pasiennya juga mengatakan bahwa nyerinya mulai berkurang dari sebelumnya. Artinya apa? Perawatan yang kita lakukan perfect? Ya, pastinya. Karena salah satu indikator pada saat pasien itu inflamasi, ya tadi nyeri. Ya kan? Gitu. Ada nyeri, ada demam. Pada saat setelah dilakukan perawatan, lihat cuma berapa lama? Kunjungan kedua ini berarti hanya 3 hari, tanggal 20. Kunjungan kedua sudah perubahannya udah drastis ya? Ya, inflamasinya turun, ya, demamnya turun, panasnya turun, sehingga kita bisa melakukan perawatan. Perawatannya sama dengan 3M juga, ya, dengan 3M juga.
Terus kemudian kita tambahkan infrared dan ozon. Kenapa kok yang pertama tidak dilakukan infrared dan ozon? Karena pasiennya sendiri juga belum siap. Nah, nanti pada saat pelebaran pembuluh darah dan lain sebagainya mungkin bisa menyebabkan infeksi nanti naik. Jadi kita tidak lakukan. Terus kemudian kompres ya, kurang lebih sekitar 15 menit dengan HOCl. Oke, terus kemudian kalau bisa kita tekan, kita keluarkan tuh nanah-nanah ya atau pus yang ada di dalam supaya lebih mudah healingnya nanti, proses penyembuhannya. Primary dressing, kita pakai metcofazine silver, karena kebetulan metcofazine silvernya sudah mulai ada nih di pasaran ya. Terus untuk lebih memperkuat lagi, karena kandungannya sama-sama silver, kita bisa juga pakai alginate silver. Jadi 2 ya kita pakai fungsi silvernya. Satu keeping moist, satu membantu karena kita sedang melihat sampai seberapa jauh si antimikroba ini bisa masuk ke lukanya tadi ya. Secondary dressing seperti yang tadi sudah kita jelaskan, fiksasi saja. Offloading tetap dilakukan. Oke. Kita lihat berikutnya. Oke, jadi primary dressing yang kita berikan masih kita kasih silver nih Mas Kana. Oke. Karena silver nih antimikrobial ya Bu ya, betul. Memang dia sebetulnya kita mau infeksi sudah turun, tapi kita masih mencurigai karena belum sampai batas waktu yang kita bisa tentukan untuk pemberian silver. Jadi masih boleh kita berikan silver sebagai antimikrobial untuk menurunkan infeksinya. Terus kemudian fiksasinya kita pakai sama seperti kayak biasa. Jadi ada cotton wool, terus kemudian elastis perban. Jadi ini offloading yang dilakukan untuk si pasien. Pada saat kita evaluasi ke pasien, dia suka nggak sih sebetulnya kalau di offloading? Oh suka banget. Jadi dia nggak kesakitan dan lain sebagainya. Terus kemudian kita anjurkan juga nih Mas Kana pakai sandal diabetes. Iya. Oke, ya. Karena biasanya tuh banyak juga Bu kondisi pasien yang udah healing terus dia pulang ke rumah itu nggak mau kondisi duduk aja, pengen jalan-jalan juga kan. Jadi ya sandal. Apalagi luka udah lama ya, luka udah lama. Jadi memang perawatan luka tadinya kita lihat kan kecil ya, cuman karena garukan, terus tiba-tiba membesar. Oke, kalau tiba-tiba dia membesar, mau nggak mau kehidupannya dia, kualitas hidupnya menurun ya. Karena kualitas hidupnya menurun, kesenangannya jalan-jalan, pergi ke pasar juga hilang. Oke, karena dengan perawatan luka yang baik, semuanya tadi bisa kembali lagi tuh, walaupun lukanya belum membaik ya. Tapi infeksi sudah turun, demam sudah nggak ada. Jadi hanya untuk perbaikan jaringan aja. Dengan offloading itu menambah dia semakin pede walaupun ada luka. Nah, akhirnya kita kasih tambahan lagi sandal diabetes. Tujuannya supaya pasien juga bisa jalan-jalan ya, jalan-jalan. Apalagi beliau ini aktif sekali di PKK. Aktif sekali di PKK ya. Jadi dia sambil mau pamer katanya ke ibu-ibu PKK. Kebetulan di PKK Kota Bogor dong ya. Sambil promo ya Bu ya. Iya. Ini rawat di mana? Care Center. Rawatnya di Care Center. Oke, gitu Mas Kana. Oke Ibu. Ya, tadi teman-teman sekalian kita bisa lihat bahwa pasien-pasien dengan colitis itu sebenarnya gampang sekali ya kita bisa ngelakuin perawatannya. Dari penjelasan Ibu Wida tadi kita bisa melihat bahwa teman-teman tuh harus mempersiapkan pencuciannya, kemudian karena ini mungkin salah satu lokal infeksi tadi yang sudah bisa dilihat bahwa ada peradangan secara lokal dan tadi sudah ada patternan juga tuh di pola ya untuk mengevaluasi naik turunnya dari si radang tadi dan kita lihat bahwa kebutuhan kita juga di praktek mandiri itu butuh banget untuk antimicrobial dressing ya, di mana mungkin kasus-kasus yang kondisi lokal infeksi ini bisa cepat ditangani dengan pemberian antimicrobial dressing. Dan tadi pilihannya adalah di metcofazine silver dan satu lagi adalah calcium alginate silver yang dipakaikan. Nah, sehingga kita bisa lihat kunjungan ke-3 dan kunjungan ke-4 itu progres daripada inflamasinya turun dengan baik dan terakhir mungkin tadi bisa dipersiapkan adalah pasiennya untuk melakukan aktivitas gitu di rumah. Oke, itu dia teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai terhalang aktivitasnya cuman gara-gara ada luka. Yes, betul sekali Bu. Ya, jadi semua perawatan luka harus komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dengan
permasalahan diabetes ya. Oke, itu dia teman-teman sekalian penjelasan dari Ibu Widasari. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Sama-sama. Ya. Jangan lupa Jangan lupa teman-teman sekalian untuk bisa tadi ya komen terus, like terus, share terus, dan jangan lupa subscribe. Oke, kalau begitu teman-teman, saya undur diri dengan Ibu Widasari. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.